Selamat pagi, Papa, Mama, dan anak-anak yang terkasih yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan SD Putra Nirmala dalam renungan pagi. Hari ini kita patut bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali memulai aktivitas kita bersama-sama. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas berkat kesehatan yang boleh kami nikmati sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan sabda-Mu, meresapkannya di dalam hati, dan agar kami semua pun bisa melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1-10. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa saja masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagai pengikut Yesus, kita harus masuk dalam rasa syukur yang mendalam, sebab kita berada dalam rangkulan pribadi yang tepat. Hanya saja kita jangan berhenti pada rasa syukur yang pasif. Rasa syukur seorang Kristiani itu haruslah rasa syukur yang aktif. Artinya adalah sebuah rasa syukur yang menggerakkan kita untuk memiliki kerinduan agar hati kudusnya menjiwai hati manusiawi kita. Sebuah rasa syukur yang menggerakkan kita untuk semakin menjadi serupa dengan Dia. Keserupaan itu harus terlihat dalam intensitas kita dalam berkomunikasi dengan Allah dan sesama. Keserupaan itu harus terlihat dalam pola pikir dan prinsip-prinsip hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hidup kami yang selalu kami rasakan. Terima kasih
buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima, karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat kami berharap. Isi hati dan pikiran kami dengan hal yang baik, supaya kehidupan kami menjadi berkat buat keluarga, saudara, dan sesama yang ada di sekitar kami. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam di setiap hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Terus bimbing kami ya Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.